Halo, selamat datang di Dokter Merakyat, berbagi untuk rakyat. Kali ini saya podcast yang pertama kali yang ada di YouTube saya dan juga atas izin Tuhan tentunya saya bertemu dengan Ibu Menkes kesayangan rakyat Indonesia. Siapa lagi? Halo Bu. Ya, dengan Ibu halo. Siti Fadila. Siapa yang tidak tahu mengenai jasa-jasa beliau kepada rakyat Indonesia. Dan ini sebuah kesempatan yang mungkin saya juga nggak tahu ya, bisa saya ada kesempatan lagi atau enggak, karena dengan kesibukan saya juga. Dan juga beliau juga sangat super sibuk ya Bu ya. Selalu datang saya lihat di media segala macam, mengedukasi orang-orang sangat luar biasa. Dan saya sangat beruntung Bu, dengan umur YouTube saya yang baru terhitung dengan video dengan jari aja masih Bu bisa ngobrol, ada kesempatan dengan Ibu ya, gitu Bu. Selamat datang Ya. Dr. Robin. Ya. Dr. Robin ini saya kenal sebagai dokter anak muda yang sangat bersemangat dan sangat memperhatikan rakyat. Saya sama dia itu dalam satu WA group. Jadi kita selalu berkomunikasi dalam 24 jam. Jadi saya tahu apa yang dia pikirkan, apa yang dia risaukan, apa yang dia surprise kan. Jadi saya mengikuti dari hari ke hari, dari detik ke detik. Dia adalah seorang dokter muda yang mempunyai semangat nasionalisme yang bagus. Dan patriotismenya juga ada. Dan dia masih punya cita-cita yang segunung, cita-cita yang sangat tinggi. Mudah-mudahan saya doakannya, Amin Bu. Mudah-mudahan kau bisa mencapai cita-citamu. Amin. Menjadi dokter spesialis yang Anda inginkan seperti apa. Amin. Dan dia masih bercita-cita menjadi dokter spesialis. Mari kita doakan bersama. Amin, Karena Bu. dia seorang dokter muda yang hatinya lembut, suka menolong. Mudah-mudahan nanti kok menjadi dokter spesialis juga sifat-sifat itu akan dibawa terus sehingga rakyat akan banyak tertolong. Mudah-mudahan doa saya pada sore hari ini mudah-mudahan diamini oleh malaikat. Amin. Dr. Robin, sekarang saya yang tanya. Waduh. Anda lulusan dari mana, Dr. Robin? Saya dari FK Ukrida Bu. Ukrida. Di Jakarta. Tahun berapa? Saya angkatan 2007. 2007. Iya. Udah lama juga. Udah lama Ya. lumayan. Udah lama Berkarir. sekali. Di Jakarta terus. Di Jakarta terus Bu. Cuman kan sekarang era COVID, apalagi awal-awal dulu, saya juga sempat melakukan menjadi relawan di Wisma Atlet yang saya terjun langsung awal-awal COVID tersebut Bu. Ya. Betul, awal pertama kali Corona masuk di Indonesia. Gitu. Anda kerja di Wisma Atlet. Wisma Atlet sebagai relawan, dokter relawan. Apa kira-kira yang bisa Anda ceritakan sepintas saja di Wisma Atlet? Jadi pengalaman dulu sih lebih ke arah kekhawatiran sih Bu. Jadi saya melihat saya lihat sebelum kita periksa pasien aja, sebelum hasil lab keluar mereka udah terus-terusan bertanya gimana dok, saya harus gimana. Sampai saya punya dulu seorang pasien juga Bu yang datang ke situ. Dia adalah seorang dokter juga di puskesmas yang ternyata sempat kontak dengan orang yang positif, lalu datang ke situ dan dia benar-benar heart rate-nya sebelumnya normal, tidak pernah ada apa-apa, tidak ada pernah masalah jantung, dan tiba-tiba pada saat pemeriksaan tensi 140 sampai 160. Anaknya masih muda, sehat. Karena stresnya Bu. Takutan, begitu Bu. Ketakutan, saya gimana. Saya udah kontak juga dengan pasien yang lain, dan ternyata pada saat pengecekan saya positif. Nah itu. Anda nggak sempat ketularannya? Saya sampai detik ini tidak pernah merasakan apapun Bu. Nah, ya. Gitu. Mungkin sempat kena, mungkin saya juga nggak tahu karena saya juga tidak rutin yang melakukan pengecekan tersebut. Dan saya juga pernah bilang, maksudnya di YouTube saya sampai menggerakkan yang namanya generasi untuk kita kebal COVID. Karena kenapa kita bisa kebal COVID? Sampai detik ini saya tidak pernah merasakan sakit apapun itu yang berkaitan dengan gejala COVID. Kena, tapi tidak bergejala. Mungkin. Seperti OTG. Apakah saya sakit Bu kalau saya tidak bergejala?
Enggak. Yang namanya sakit itu harus ada gejala. Maka kalau OTG itu dihitung sebagai positif, sebenarnya nggak benar. Tapi kan kita nggak, aku orang biasa yang nggak bisa mengatakan itu. Bu. Jadi itu memang ada penggelembungan, maksud saya penggelembungan tidak sengaja jumlah COVID. Ya. Makanya saya jadi mengerti sekarang kenapa Anda di WA Group selalu melawan ketakutan, selalu Anda sangat benci dengan ketakutan yang disebarkan kemana-mana. Betul. Oh, backgroundnya itu kalau melihat sendiri pasien-pasien pada ketakutan ya. Iya, kasihan ya. Itu bagaimana sikap Anda kalau melihat pasien pada ketakutan? Ya aku langsung bilang loh, nggak ada apa-apa, sehat walafiat. Ini kan cuma pemeriksaan hasil positif, makan, tidur, ya minum vitamin, olahraga. Kamu pernah olahraga nggak? Nggak pernah dong. Terus kerjaan kamu apa? Kamu masih muda loh. Ya paling makan, minum, pulang, udah capek, tidur, gitu. Ya imun kamu terbentuk kan dari olahraga, dari aktivitas, dari pergerakan. Dan seumur hidup pasien saya nggak pernah, mohon maaf, tanpa mengecilkan siapapun, dengan orang yang sering di jalanan, ya dengan orang yang sering ekonomi yang sedikit merendah ke bawah, tidak pernah saya temui pasien dengan kondisi sakit fisik yang dapat berat, hampir tidak ada. Atau mungkin ada pendapat yang lain. Waktu COVID itu ternyata gejala klinisnya juga tidak terlalu berat. Tidak. Di Wisma Atlet. Tidak. Gitu. Dan so far memang pada saat saya praktek tidak ada yang terlalu berat. Mungkin waktu itu sempat ada pasien, tapi lebih kita concernnya dia ke DBD. Gitu ya kan, karena memang ada gejala DBD, trombositopeni, dan sehingga kita melakukan terapi sesuai dengan. Wah, Anda bekerja di sana itu juga membutuhkan suatu jiwa yang kuat, Bu, ya. Effort sekali, Bu. Saya terus terang, Bu, waktu kerja malam dinas. Kecapean, ketakutan kan nggak bisa dibeli ya. Dinas malam, Bu, masuk. Tapi mungkin niatmu berbakti pada sesama mungkin ya. Betul. Untuk panas, Bu, APD, Bu. Waduh, panasnya. Saya habis dinas 8 jam nggak makan, nggak minum, kencing itu urin saya pekat sekali, Bu. Benar-benar standar dehidrasi saya sangat dehidrasi. Begitu. Jadi Anda pun dokternya lihat sehat walafiat. Bagaimana pasiennya ya? Makanya nggak ada AC-nya. Dia kan modelnya kayak apartemen, Bu. Jadi apartemen kalau kita jalan-jalan di ruangan itu kan, di lorong itu kan nggak ada AC, Bu. Udah gitu kadang saya megang sampai 2 lantai itu, ya kita naik tangga, turun tangga, begitu. Jadi panasnya lebih gitu. Jadi kalau pakai AC pun nggak begitu berasa, Bu. APD kan full. Saya sampai resetting gini, pakai double masker, segala macam. Karena kan protokol pada saat itu kita diwajibkan seperti itu. Jadi benar-benar full, tidak ada rongga pernapasan. Banyak, lumayan, banyak banget. Jadi kan juga dari TNI, dari Polri. Itu juga mendapat uang lelah gitu? Kita digaji, Bu, ada digajinya. Walaupun saya dirapel ya mungkin. Dirapel? Gitu, dirapel pembayarannya. Udah utuh? Ada yang utuh dan ada yang tidak utuh dari teman saya juga, gitu. Jadi ada itu yang juga. Katanya belum dirapel, belum 100% ya? Ada, sampai begitu. Sekarang. Maksudnya kenapa? Itu kan hak kita loh sebenarnya yang sudah sangat. Kalau kamu sudah 100%. Sudah 100%. Untungnya ya, Bu ya. Karena itu untung nggak untung. Iya. Kan ada yang lagi sial, lagi apa, begitu. Gitu. Jadi saya juga bilang, orang tuh sebenarnya makannya teratur, olahraganya teratur, tidurnya teratur, karena tidur fase recovery tubuh ya, Bu ya, sel-sel kita. Sehingga mereka bisa apa? Terjauh dari semua penyakit. Kenapa nggak itu ditanamkan ke orang? Ya, kenapa nggak fasilitas olahraga itu dibuka, diperbanyak, gitu? Nah, waktu itu kan isunya itu kita harus takut, rakyat harus takut. Kafe aja dibuka boleh kok, banyak sekali razia. Bukan hanya Indonesia. Gitu. Dan sampai sekarang ya kita untungnya saya rasa udah memiliki kekebalan pribadi kita masing-masing. Insya Allah. Karena Omikron itu, kedatangan Omikron itu ada efek yang sangat positif, di mana orang-orang yang kena Omikron kadang-kadang nggak ada gejalanya apa-apa, dan orang yang demikian itu imunitasnya jauh lebih bagus daripada kalau divaksin. Kekebalan imunitas dari kebal, alami ya, Bu ya. Maka banyak orang mengatakan Omikron itu sebagai penanda bahwa pandemi itu akan berakhir. Walaupun itu menjadi polemik di sini, apa berakhir apa tidak, kapan berakhir? Kalau loh gampang banget, sudah ada
apa namanya, tanda-tandanya, indikatornya. Kalau sakit begini, kalau penularannya begini, kalau ini begini, namanya sudah endemik. Nah gitu, tapi pemerintah masih ragu-ragu. Tuh kan, saya juga udah pernah bilang kita ini ada di fase menjadi endemik, Bu. Apa sudah endemik? Apa sekarang fase transisi, Bu? Ya, fase transisi dan fase endemik sama. Yang jelas bukan pandemik lagi. Perbedaannya di sini. Kalau pandemik, you masih concern terhadap penularan. Tapi kalau endemik, you nggak perlu mikir penularan, tapi mikir pengobatan supaya CFR-nya turun, case fatality rate. Jadi pada endemik yang dipikir adalah yang mati berapa, bukan yang ketularan berapa. Lewatkan yang ketularan. Mau ketularan 1.000, mau 100.000, no problem. Asal saya bisa membatasi angka kematian. Nah, gitu. Kalau misalnya memasuki bulan puasa nih, Bu, bulan puasa kan cenderung orang kan lebih puasa juga, kadang kan imunitas juga kan sempet ya, mungkin orang akan agak jangan salah, imunitas itu mayoritas berasal dari kejiwaan. Jadi tidak harus dari fisik, dari kejiwaan yang pasrah, kejiwaan yang happy beribadah, itu imunitasnya tinggi. Seorang yang berpuasa akan merasa dekat dengan Tuhannya. Dengan dekat dengan Tuhan itulah mereka akan tenteram. Dan ketenteraman yang seperti itu gak ada duanya. Imunitas Anda langsung cung. Kecuali kalau orang berpuasa tapi hatinya tidak berpuasa, itu beda lagi. Itu mungkin imunitasnya gak naik-naik. Tapi kalau Anda berpuasa dengan niat beribadah pada Allah dengan penuh cinta, dengan penuh kasih, dengan penuh keikhlasan, saya yakin imunitas Anda akan meningkat jauh lebih baik daripada kalau Anda tidak berpuasa. Oh iya. Dan ada penelitian yang orang mengaji, nah itu juga imunitasnya naik. Itu kemungkinan disebabkan karena gelombang ininya, gelombang alfanya. Walaupun nutrisinya dia, pemasukan nutrisinya terbatas. Terbatas bukan cukup. Walaupun puasa kan kadang-kadang masih gemuk loh biasanya. Karena kalau puasa itu biasanya kalau... Kenapa Bu kok jadi gemuk sih Bu? Kebanyakan orang Bu, saya juga banyak banget pasien begitu deh. Dibalas dendam. Kalau puasa balas dendam, kalau buka puasa balas dendam pasti gemuk. Saya kesel kalau bulan puasa bukannya malah gemuk. Karena makan itu diada-adakan. Wah nanti makan untuk sahur apa ya? Wah itu pasti yang kita kepingin gitu. Mau buka puasa mejanya penuh makanan. Itu gimana nggak gemuk? Nah, sekarang pada bulan puasa ini saya pengen ngatur saya kalorinya berapa saya kalau memang 1.500 ya 1.500. Berarti penghitungan kalori Bu ya, gitu. Pakai nafas yang lebih baik. Kalau udah sepuh tolong kalorinya dihitung. Yang masalah kesehatan jantung nih terutama nih. Yang gitu. penting cairannya cukup, air cukup. Nah kalau pas buka puasa sampai tarawih sampai sholat tahajud, tolong jangan lupa minum. Cukupin minum kira-kira 2.000 cc. 1.500 sampai 2.000 cc untuk ibu-ibu yang tuanya sama dengan saya, bapak-bapak yang tuanya. Masih muda kok kelihatannya ya, kok mana ada. Yang 60 tahun ke atas lah, itu harus cukup minum. Karena dehidrasi berbahaya untuk orang tua. Betul. Nah, harus banyak minum. Dan begitu buka puasa, mau tarawih, bawa botol minuman. Jadi di antara rakaat ada minum, jadi Anda tidak dehidrasi. Dan tekunlah, khusyuklah. Dan kekhusyukan itu imunitas Anda akan meningkat. Itu kunci di bulan puasa. Jadi nggak ada lagi nih bulan puasa nih terjadi misalnya peningkatan penyakit, wah COVID apalagi. Saya rasa sangat nggak mungkin ya Bu ya. Insya Allah enggak. Gitu. Saya yakin enggak, karena nanti yang aneh itu kan dikhawatirkan kalau mudik
Kalau mudik nanti menyebar lagi, Nah, enggak lah. Klaster-klaster baru gimana Bu nanti Bu? Nah, ini orang-orang yang mudik ini imunitasnya udah tinggi semua. Jadi don't worry dengan penularan. Nah, ini yang aneh ini. Kalau di Mandalika 250.000 orang dalam satu sirkuit, itu malah nggak apa-apa, nggak disuruh PCR, nggak disuruh vaksin. Itu nggak apa-apa tuh di Mandalika. Yang jelas ada pawang hujannya, tapi nggak perlu di PCR. Pawang hujannya juga tidak di PCR. Pawang hujannya juga tidak divaksin ya. Jadi tolong jangan khawatir dengan mudiknya Lebaran. Sekarang lagi banyak loh Bu, maksudnya orang pada mengejar booster, jadi sehingga tidak perlu PCR dan tidak perlu antigen. Karena kan peraturan baru kalau nggak salah mudik itu harus melengkapi semuanya gitu, baru boleh mereka bebas dari tes tersebut gitu. Tapi saya rasa harus kita lebih yakin ke imunitas kita pribadi ya Bu ya, dan mempersiapkan ke depannya seperti apa. Kalau gitu. aku sih nggak mudik daripada di PCR. Kamu di Jakarta aja Bu, di rumah aja ya. Enggak, saya kan udah tua, mudah-mudahan datang ke rumah. Orang harus kesini dong. Ayah ibu saya sudah nggak ada. Jadi yang mudik itu biasanya ayah ibunya masih ada. Oh, iya Bu. Dulu selama ayah dan ibu saya masih ada, saya mudik. Tapi nggak ada hambatan-hambatannya seperti sekarang. Jadi hampir setiap tahun saya mudik. Ya, mudah-mudahan pemerintah sebijaksana mungkin, secermat mungkin, dan mudah-mudahan mendapat asupan dari ahli-ahli yang berkompeten tinggi sehingga bisa menilai dengan sebenar-benarnya apakah masih perlu harus booster dan apakah masih perlu harus di PCR, karena itu merepotkan rakyat. Waktu Natalan juga tidak ada begitu, di Mandalika juga tidak ada begitu. Nah, mengapa kok pada Idul Fitri harus begitu? Nah itu betul. Mudah-mudahan itu menjadi pemikiran pembuat kebijakan. Lebih harus diperhatikan ya rakyat Indonesia ya gitu. Mempermudah lah, jangan mempersulit. Itu aja sih sebenarnya gitu. Make them happy, make masyarakat happy. Itu yang nomor satu. Baru masyarakat, kalau soalnya saya suka baca ya, misalnya ada berita-berita apa gitu tuh masyarakat pasti menyalahkan pemerintah, menghebohkan pemerintah begitu. Karena kenapa tidak dirasa mungkin pengayoman dari pemerintah tuh kayak dirasa di hati masyarakat kurang. Apalagi kemarin minyak goreng loh Bu. Ibu kurang minyak goreng nggak Bu? Minyak goreng kan kemarin sampai lagi. Bu Mega dimarah-marahin. Iya. Ya ampun, sampai apa saya harus demo masak ini Bu? Ya, memang di sini pemerintah dituntut untuk lebih mengekspresikan kasih sayangnya pada rakyatnya. Udah dihantam minyak gorengnya ini dihantam beras lagi, gula. Kemudian sekarang dihantam bensin. Solar sekarang Bu padahal. Kemudian nggak boleh mudik. Kan kalau rakyat marah kan kacau semua. Namun janganlah marah, rakyat sabar ya. Dan saya kira pemerintah harus peka untuk mengasihi dan mencintai rakyatnya dalam bentuk-bentuk yang konkret yang bisa dirasakan rakyatnya. Hal yang mudah sebenarnya Bu ya. Apa? Untuk lebih mencintai rakyat, mempedulikan rakyat, kemauan rakyat itu seperti apa gitu. Yang gitu. So far sampai detik ini kita nggak melihat. Nggak pernah. Kita tidak melihat dan tidak merasa. Ketika COVID datang, nah itu rakyat seperti tidak terlindungi. Pemerintah membuat program yang maksudnya pemerintah adalah mengayomi rakyat, dirasakan oleh rakyat adalah suatu hal yang tidak mengenakan. Nah ini gap yang ada di sini mestinya dibetulkan. Betul. Terima kasih Ibu atas bincang-bincangnya, terima kasih atas masukannya, terima kasih masukan untuk rakyat juga, terima kasih untuk masukan ke pemerintahan juga. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Dokter Merakyat berbagi untuk rakyat.